Selamat pagi, selamat hari Minggu. Haleluya. Kita jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita masing-masing. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Pastikan keluarga saudara lengkap di tempat saudara. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, dan semua saudara, mari pastikan ada di dalam rumah saudara, dan bersama mari kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita satukan hati, berdoa mohon berkat-Nya untuk ibadah pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Minggu pagi hari ini, kami siap untuk menyembah Engkau, mengucap syukur, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab memang Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang telah memelihara kami hari lepas hari sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan, roh pujian, penyembahan, ucapan syukur berkobar-kobar dalam kami. Kerinduan akan hadirat-Mu itu ada dalam hati kami. Demikian ya Tuhan, memberkatilah seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir, mengurapi bagian demi bagian, semua yang melayani di dalam pengurapan Tuhan semata. Roh Kudus, kami percaya Engkau akan membawa kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Demikianlah ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kembali beribadah di dalam hadirat Tuhan secara virtual dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita belum dapat berkumpul, tapi saya percaya bahwa hadirat Allah ada bersama-sama dengan setiap kita keluarga demi keluarga pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati kita dan kita angkat hati kita. Kita mau sujud menyembah di altarnya yang kudus. Karena apa saudara? Karena ketika kita merasakan hati yang berbeban berat, ingatlah bahwa tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang sanggup menolong kita selain nama Yesus. Haleluya.
pagi yang indah ini saya jemput jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib, dan kasih-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa ada mujizat di dalam Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang ajaib. Dia menolong kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sudah memuji Tuhan, ini saatnya kita mau sembah Tuhan. Ini adalah saat dimana kita mempercayakan kehidupan kita sungguh-sungguh dalam tangan Tuhan. Dan Yesus akan memegang kita dengan tangan kanan. Haleluya. Tidak takut, sebab Kau besar aku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku.
percaya, Bapak Ibu Saudara, tua muda besar kecil, kita telah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang bersama kita naikkan kepada Tuhan. Saatnya mari siapkan hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu yang adalah makanan bagi hidup kami. Kini biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami peka, untuk kami mengerti akan kehendak Bapa dalam hidup kami. Sebab itulah kerinduan kami, di mana kami hidup semua di pusat kehendak Bapa saja. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap dibaharui dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya beri judul dahsyatnya kuasa ucapan syukur. Puji Tuhan. Keberangkatan firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Bersyukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Kita pasti mudah untuk mengucap syukur untuk sesuatu yang kita sukai, yang kita kehendaki, yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup ini. Sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik, itu pasti kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi jikalau kita hidup di dalam keadaan-keadaan yang tidak kita kehendaki, itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi firman Tuhan jelas pada pagi hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu berarti mengucap syukur dalam keadaan suka, dalam keadaan senang. Mazmur 118 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bisa mentaati kebenaran firman Tuhan ini dengan mudah ketika kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita menikmati, mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita lebih mudah untuk mengucap syukur. Lebih mudah kita mengucap syukur dalam keadaan seperti itu. Dan jikalau ada orang-orang, terlebih anak-anak Tuhan, yang tidak mengucap syukur dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang menyenangkan, yang mendatangkan sukacita, dia tidak mengucap syukur, maka itu sudah terlalu. Adalah hal yang wajar jikalau kita mengucap syukur dalam hal-hal yang baik, yang menjadi kesenangan, yang menjadi kesukaan, yang kita impikan, yang kita idam-idamkan. Dan jikalau kita tidak mengucap syukur dalam keadaan yang baik itu, maka kita menjadi orang yang tidak normal. Jikalau itu adalah orang Kristen, maka diragukan iman Kristennya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berikutnya, mengucap syukur juga
dalam segala pergumulan hidup kita. Dalam keadaan apapun yang menjadi pergumulan kita. Entah itu pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan pelayanan, pergumulan tentang hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, pergumulan hidup tentang keuangan, pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang pendidikan, juga termasuk pergumulan tentang kegagalan, duka cita yang kita alami. Tuhan perintahkan untuk kita mengucap syukur dalam keadaan-keadaan pergumulan seperti itu. Haleluya. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jikalau kita tidak mengucap syukur, maka kita melanggar perintah Tuhan. Dan dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu membunuh, menyakiti orang, mencuri, atau melakukan hal-hal kejahatan lain apapun. Cukup dengan tidak mengucap syukur, kita sudah berdosa kepada Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan. Jadi pagi hari ini, apapun keadaan kita, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sepertinya tidak ada pergumulan, ataupun dalam keadaan pergumulan yang amat sangat, Tuhan kehendaki untuk kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Haleluya. Kembali kepada apa yang saya katakan, bahwa ada kedahsyatan kuasa ucapan syukur. Jadi waktu kita mengucap syukur dalam segala keadaan, akan terjadi kedahsyatan. Kedahsyatan dalam arti sesuatu yang luar biasa. Itu berarti dapat dikatakan mujizat akan terjadi ketika kita mengucap syukur. Yang pertama, kedahsyatan pelipat gandaan. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11 dikatakan sedemikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Kedahsyatan ucapan syukur, yaitu pertama kedahsyatan pelipat gandaan. Yesus mengambil roti dan ikan itu, 5 roti dan 2 ikan itu. Ketika orang banyak yang mengikuti dia dan mendengarkan khotbahnya itu belum makan, dan sudah menjelang sore hari dan mau malam hari, mereka belum makan. Dan Yesus mendapat 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak yang dihentar oleh seorang muridnya. Lalu Yesus menyuruh mereka semua duduk. Lalu Yesus mengangkat roti dan ikan itu, mengucap syukur, mohon berkat Bapa di surga. Dan ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, selesai mengucap syukur atas semuanya, lalu Yesus membagikan roti itu dan ikan itu. Dan terjadi mujizat pelipat gandaan. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, semuanya mendapat makan. Bahkan sisa 12 bangku. Jikalau kita dalam keadaan sepertinya kekurangan, kita dalam keadaan sepertinya mengkhawatirkan,
untuk kebutuhan kita. Sepertinya tidak ada jaminan untuk pemenuhan kebutuhan. Ingatlah, hari ini Tuhan berfirman, mengucap syukurlah dalam keadaan seperti itu. Dan ketika kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati, percaya kepada Tuhan, mengucap syukur dalam pergumulan seperti itu, akan terjadi kedahsyatan pelipat gandaan. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jika ia membuat mujizat pelipat gandaan, maka ia akan bisa juga melakukan hal yang sama pada kita sekarang ini. Haleluya. Percayalah. Lakukan bagian kita, yaitu mengucap syukur. Mengerjakan yang bisa kita kerjakan. Seperti murid-muridnya membawa 5 roti dan 2 ikan. Menyerahkan kepada Yesus. Penuh ucapan syukur. Saudara punya apa? Mengucap syukur dengan apa yang ada. Lalu berserah kepada Tuhan. Dan mohon Tuhan berkati itu. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, terjadi pelipat ganda. Yang kedua, dahsyat ucapan syukur, terjadi kemenangan atas segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini ada banyak pengalaman orang Israel ketika mereka di perjalanan menuju tanah Kanaan, atau ketika mereka dalam rangka menduduki tanah Kanaan itu. Tuhan membuat kedahsyatan kemenangan terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Waktu mereka mengucap syukur, memuji, menyembah Allah. Di tengah-tengah tantangan-tantangan para bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, Tuhan membuat mujizat kedahsyatan kemenangan waktu mereka menghadapi para musuh-musuh mereka. Demikian Tuhan Yesus yang sama, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah, Ia akan melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Naikkan pujian, naikkan penyembahan, ucapkan syukur tetap dalam keadaan-keadaan terjepit, dalam keadaan-keadaan genting. Lakukan bagian yang bisa kita kerjakan. Orang Israel melakukan bagian yang mereka bisa kerjakan. Dan dengan ucapan syukur dan puji-pujian, Tuhan mendatangkan kemenangan-kemenangan atas segala musuh-musuhnya. Saudara, sedang menghadapi pergumulan apa? Sakit penyakit? Pekerjaan? Hubungan antar pribadi? Dan segala hal, apapun itu yang bisa disebut sebagai pergumulan, tetaplah mengucap syukur, puji dan sembah Tuhan tetap harus dinaikkan kepada Tuhan. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, dapat dikatakan, dalam keadaan yang tidak mendukung untuk bersyukur, justru di situ saat yang tepat untuk bersyukur. Ketika tidak ada keinginan, dorongan untuk memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan, itu justru saat yang tepat
untuk kita memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab waktu kita melakukan hal itu, kemenangan adalah bagian kita. Haleluya, 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 haleluya. Yang ketiga, kedahsyatan ucapan syukur nyata. Terjadinya kelepasan dan keterikatan-keterikatan. Tercatat dalam pengalaman perjanjian baru, yaitu Paulus dan Silas. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dahsyatnya ucapan syukur menghadirkan kelepasan dari segala ikatan-ikatan. Haleluya, haleluya. Dalam beberapa minggu ini, Tuhan izinkan saya mengalami sekali lagi pengalaman-pengalaman yang nyata dari dahsyatnya pujian dan ucapan syukur. Dalam beberapa minggu ini, 2-3 minggu ini, Tuhan membawa saya dalam pelayanan kelepasan dari orang-orang yang terikat kepada roh-roh jahat. Ada seseorang yang sudah lama bertahun-tahun tidak bertemu, tiba-tiba datang. Dan ia bersaksi bahwa ada suara yang menyuruh dia untuk bertemu dengan saya segera. Ia datang dan menceritakan tentang pergumulannya. Rupanya dia terikat dengan kuasa kegelapan. Ada 72 ilmu yang ia dapat dari 72 dan disebut dukun, orang-orang pinter, paranormal. Dan ia dengan tulus mohon pertolongan, tolong lepaskan saya dari hal ini. Lalu kemudian setelah saya siapkan waktu, beberapa hari berikutnya saya datang ke rumahnya. Lalu kemudian melakukan pelayanan pelepasan itu. Dan ia menyerahkan 72 barang-barang ilmu. Ada pedupaan, ada keris, ada samurai, ada kain, ada tali dan sebagainya. 72 ilmu. Dengan alat-alat yang ada itu dimasukkan dalam satu dus. Dan ia menyerahkan semuanya untuk dihancurkan. Selesai didoakan dan dilepaskan mereka. Malam itu juga saya bawa satu dus yang penuh dengan benda-benda kuasa kegelapan. Dan sudah tidak ada kuasanya lagi. Dan saya hancurkan, saya buang ke kali Bekasi. Yang tidak perlu saya katakan. Dan saya buang di sana. Tengah malam. Dan esoknya saya mendapat kesaksian bahwa ia merasa kelegaan. Ia merasa setelah saya pulang bawa dus itu, rumahnya terang. Dan ia mendapat kelepasan dan sukacita. Berapa minggu berikutnya, ia bawa lagi
orang tuanya, mamanya. Rupanya mamanya juga sudah 13 tahun terikat dengan roh-roh jahat. Dan malam itu, sore itu dia bawa mamanya. Dan mamanya sudah berasa. Ketika di hadapan saya, baru tanya-tanya saja, bentar berapa kalimat, mamanya sudah kerasukan dan manifestasi roh jahat. Itu nyata terjadi. Wah, itu ya terjadilah peperangan rohani di situ. Lalu cukup lama itu, karena anaknya mengatakan, Om udah 13 tahun, udah begitu banyak setan yang ada di dia, Om. Mungkin ribuan kali, ya. Mungkin ada 1000 kali, ya. Dan itu cukup lama, makan waktu lama, ya. Dan satu-satu di dalam nama Yesus, ketika puji-pujian juga dinaikkan, ya. Ada kuasa dalam darahnya, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, satu persatu terjadi kelepasan dari roh-roh jahat. Yang terakhir adalah manifestasi macan. Ada lukisan macan di rumahnya dibawa ke depan saya. Lalu kemudian dalam nama Yesus saya hancurkan lukisan itu. Dan ibu itu teriak-teriak. Dan manifestasi jadi macan. Meraung-raung. Dan hanya oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus, ibu itu bisa dilepaskan. Dan puji Tuhan, setelah semuanya selesai, ibu itu bisa sadar dan mulai mengenali dengan baik orang-orang yang di sekitarnya. Dan haleluya, anaknya pun diberkati dalam segala usahanya. Ia menceritakan bagaimana Tuhan buka jalan buat pergumulan-pergumulannya yang selama ini terikat oleh kuasa-kuasa jahat. Dalam pujian penyembahan, dalam ucapan syukur, penuh penyerahan dan harap kepada Tuhan, terjadi kedahsyatan kuasa Allah yang nyata pada hari ini. Jika saudara dalam pergumulan apapun juga, mari jangan takut. Percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat. Padanya ada kuasa di bumi dan di surga. Mari dalam keadaan-keadaan seperti ini, naikkan ucapan syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan serahkan segalanya kepadanya. Dan ketika kita terus dalam hidup ini, memberi ucapan syukur kepada Tuhan, tiap-tiap hari, dalam keadaan suka, dalam keadaan pergumulan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Maka genap janji Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Waktu kita memiliki gaya hidup mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap memuji menyembah kepada Tuhan dalam segala keadaan, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman, dan semakin kita berlimpah dengan ucapan syukur. Jadi dahsyatnya ucapan syukur akan membawa hidup kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jikalau kita bersama-sama sedang menghadapi pandemi ini,
itu bukan penghalang kita untuk mengucap syukur. Itu adalah kesempatan yang tepat untuk kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Dan waktu kita mengucap syukur, akan ada banyak pelajaran yang akan kita dapat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita akan belajar dari hal itu, mengakibatkan kita makin berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman kita kepada Kristus. Haleluya. Betapa dahsyatnya ucapan syukur itu yang kita panjatkan kepada Bapa kita di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga. Haleluya, 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 haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan apakah saudara? Mari mengucap syukur. Mengucap syukur dengan benar sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam keadaan suka, dalam keadaan saudara diberkati, jangan lupa ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan saudara, mari terus ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur akan menghadirkan pelipat gandaan berkat dalam hidup saudara. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dahsyatnya ucapan syukur akan membuat kita terlepas dari segala ikatan-ikatan dunia yang jahat ini. Dan alamilah kehidupan yang dibebaskan oleh kuasa ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus itu. Haleluya, haleluya. Engkau dalam pergumulan yang sulit dimengerti dan banyak pertanyaan mengapa begini dan begitu. Dalam keadaan itu, keadaan yang tepat untuk mengucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur, lihatlah kemenangan dari Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Kemenangan atas segala pergumulan-pergumulanmu itu diperoleh waktu engkau mengucap syukur, memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Bapa, selesai hamba berbicara tentang firman, kini biarlah roh-Mu Tuhan bekerja dalam setiap pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Dan biarlah Tuhan umat-Mu mengalami dahsyatnya ucapan syukur. Dan biarlah umat-Mu kini memiliki gaya hidup yang permanen, yaitu karakter ucapan syukur menjadi gaya hidup kami yang permanen. Sehingga dalam keadaan apapun juga kami semua tetap mengucap syukur. Bisa mengucap syukur seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah mujizat kini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Janji
firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita terbang bersama Tuhan, bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati. Haleluya. Itu sebabnya saya mengundang saudara. Mari hadir di dalam doa Getsemani yang diselenggarakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Di sana kita satukan hati. Di sana kita kembangkan roh ucapan syukur, pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena justru di dalam doa, tatkala kita mengucap syukur, memuji dan menyembah, disitulah kita telah memperoleh kemenangan atas segala pergumulan kita, kelepasan dari segala keterikatan kita, dan mengalami bagaimana dahsyatnya Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan keberhasilan dalam hidup saudara. Haleluya. Saya tunggu saudara setiap hari Rabu jam 7 malam. Selesai ibadah ini juga ada absen ya. Secara yang sudah tertera, saudara bisa buka absen itu ya, untuk partisipasi saudara bahwa saudara telah mengikuti ibadah ini. Lalu di sana juga ada ruang untuk memberikan kesan dan pesan sehingga pelayanan ibadah kita secara online ini menjadi lebih baik lagi dan akhirnya mendatangkan berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan makin ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa, menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa juga menerima berkat dalam ibadah sebelum berakhir. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat lawatan-Mu dan berkat-Mu di dalam ibadah minggu pagi. Kini Tuhan, kami satukan hati dengan iman, menaikkan permohonan padamu dengan ucapan syukur, yaitu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan,
Sebab Engkau tetap Allah yang pegang kendali bagi Indonesia. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana pertambahan tiap hari orang yang terpapar masih ada. Tapi kami mengucap syukur Tuhan. Tetap kami mengucap syukur. Sebab kami mengetahui banyak orang-orang yang telah disembuhkan. Dan berkurang orang-orang yang meninggal diakibatkan terpapar virus corona ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua usaha-usaha para pemimpin kami. Bapak Presiden bersama sama dengan para menteri dan jajarannya, juga gugus tugas yang bertugas dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada mereka, memberi kesabaran dan ketekunan kepada mereka. Kami bersyukur juga Tuhan buat para medis, ya, dokter dan perawat. Kami bersyukur untuk mereka sebab pelayanan mereka telah mengakibatkan banyak saudara-saudara kami yang terpapar disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit itu. Haleluya. Kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa Engkau menolong Indonesia sehingga tidak jatuh di dalam resesi ekonomi yang semakin terpuruk. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memberkati usaha-usaha pemerintah di dalam mempertahankan perekonomian agar tetap sehat. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati para sendi-sendi ekonomi yang ada, pelaku-pelaku bisnis. Kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga segala kebutuhan-kebutuhan ekonomi Indonesia tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga ya Tuhan, sebab Engkau menolong di dalam beberapa minggu ini. Ada gejolak-gejolak demo. Kami percaya Engkau tetap pegang kendali dan Engkau menolong sehingga Indonesia tetap aman dan semuanya dapat terkendali adanya. Kami bersyukur Tuhan buat aparat TNI, kepolisian, dan semua orang-orang pejabat-pejabat negara yang begitu bertanggung jawab di dalam menjaga stabilitas negara Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati mereka sekaliannya. Kini Bapa, kami berdoa dengan ucapan syukur juga. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja dimanapun yang menjalankan ibadah secara online melalui YouTube, streaming, live streaming. Tuhan Engkau berkati dan biarlah ini menjadi kesempatan yang sangat indah dan tepat di mana firman Tuhan bergema tanpa batas. Seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia, bisa mendengar berita Injil, berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kini berkatilah umat, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, mereka yang mengikuti ibadah online ini. Hamba mohon berkat-Mu, ya Bapa, turun atas mereka. Seperti firman-Mu yang kami dengar bersama. Bila roh ucapan syukur itu menyala-nyala dalam hati umat. Dan menjadi gaya hidup umat. Yaitu gaya hidup mengucap syukur dalam segala hal. Dan biarlah umat-Mu mengecap dan melihat kedahsyatan janji Tuhan dalam ucapan syukur itu. Haleluya. Lindungi umat-Mu menghadapi hari-hari mereka dalam segala hal yang harus mereka jalani. Aktivitas mereka di dalam rumah, di luar rumah. Tuhan berkati. Tutupan kuasa darah Yesus atas mereka. Dan waktu mereka berinteraksi dengan banyak orang. Di jalan, di kantor, di tempat kerja, dimanapun juga. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah apa yang dibuat oleh tangan mereka menjadi berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipermuliakan.
Ya, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi umatmu, keadaannya baik-baik dan sehat-sehat saja. Haleluya. Kini Bapa, turunlah berkat-Mu atas umat. Kekasih-kekasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hatiku